pendidikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Dalam rangka kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 42 Prabu Muli, Ibu Nyimas Rita Umi Kalsum SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta DPL, Ibu Irnanda STMT, dan tidak lupa rekan-rekan saya tim kampus mengajar angkatan 6 yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Citra Oktavia sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini hingga selesai. Sebelumnya, izinkan saya memberikan pantun untuk semangat kita pada pagi hari ini. Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Aku ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk kita semua. Sebelumnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Izinkan saya menjelaskan secara singkat apa itu Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah. Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah merupakan forum atau kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa, pihak sekolah, dan dosen pembimbing lapangan untuk mengetahui terkait kampus mengajar dan dapat menyepakati program kerja yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa di sekolah penugasan. Untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara yang pertama. Dimohon kepada para hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua adalah presentasi forum komunikasi dan koordinasi sekolah oleh mahasiswa, dan yang ketiga sharing session, yang terakhir penutup. Acara yang pertama sambutan. Sambutan yang pertama oleh
Ketua kelompok kami kepada Wayan Meisasari, saya persilakan. Kanan mantap, barisan kanan mantap. Terima kasih ucapkan untuk moderator kami. Ya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kenalkan, nama saya Wayan Meisasari, biasa dipanggil Wayan. Di sini saya dipercayai sebagai ketua kelompok tim mengajar selama penugasan di sekolah SD Negeri 2 Kabumuri selama 1 semester ke depan. Ini kemungkinan sesuai jadwal Ibu, kegiatannya itu dimulai dari tanggal 12 Agustus sampai 1 Desember. Jadi diperhitungkan kurang lebih 4 bulan masa penugasan kami di sekolah penugasan. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk saya, anggota saya yang sudah mempersiapkan sampai sejauh ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Mas di kepala sekolah yang menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan tidak lupa juga untuk Guru Pamo, Ibu Risma, dan mengucapkan terima kasih sampai saat ini masih diberikan bimbingan arahan terus-menerus. Terus kami mohon Ibu tidak capek dan tidak bosan-bosan untuk terus membimbing kami ke depannya. Dan sebelumnya kami juga minta maaf sempat ada miskomunikasi kabar yang selalu mendadak Ibu. Dan kedepannya kami akan mengusahakan untuk menjalankan dengan baik semaksimal. Dan pastinya kami akan terus meminta kerjasama untuk yang ada di SD untuk terus menyadarkan kami, memberikan kami pembelajaran, membimbing kami, dan sesuai dengan tugas kami di sini. Di sini kami sebagai mitra guru, ibaratnya sebagai membantu guru yang ada di sekolah. Sama halnya seperti kemarin, bila kegiatan di kelas belum bisa isi, kami juga bisa membantu. Dan mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan, nanti akan dijelaskan oleh materi-materi yang sudah saya sampaikan selama materi ini. Jadi ini FKKS yang kedua. Yang pertama itu sebelumnya sudah dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan kami dengan Ibu Kepala Sekolah yang lama, Ibu Latifah, dan sempat dari pusat juga Kemendikbudristek yang diselenggarakan waktu itu SKKS pertama, dan sekarang SKKS yang kedua yang diselenggarakan oleh mahasiswa sendiri yang pastinya dibimbing oleh Guru Pamo serta DPR-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dan sekali lagi kami di sini masih belajar. Kami mungkin ini pengalaman pertama bagi kami, jadi mohon terus bimbingannya, ajarannya, arahannya ke depan. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Wayan Meisasari yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan yang kedua kepada Ibu Arisma sebagai pamong, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Negeri 2, Ibu Mas Ayu, Rita, Inovasi, SPD, NPD. Dan saya hormati juga rekan-rekan sejawat, guru dan staf, serta mahasiswa
kampus mengajar ya. Jadi beberapa universitas sudah bergabung di SD Negeri 42. Sebelumnya seperti tadi ya, saya perkenalkan, saya Karisma, saya guru di sini disebut dan dipercaya untuk menjadi teman diskusi adik-adik mahasiswa selama mereka menjalankan di SD. Di sini kami sebenarnya sangat-sangat terbantu dengan adanya program kampus mengajar ini yang sudah berjalan saat ini. Adik-adik mahasiswa di sini diminta untuk menjadi mitra bagi guru-guru di SD 42 guna meningkatkan pembelajaran di sini, meningkatkan kinerja sekolah ini, ya, membuat sekolah ini harapannya ke depan bisa lebih baik. Dan mungkin dari adik-adik mahasiswa yang masih fresh bisa memberikan masukan kepada guru-guru yang ada di sini untuk memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran di sekolah ini lebih meningkat. Nah, di sini kami minta kepada mahasiswa ambillah pengalaman sebanyak-banyaknya, jadilah pengetahuan di luar dari kampus sebanyak-banyaknya, nantinya bisa kalian bawa ke kampus dan bisa kalian terapkan setelah kalian lulus. Harapan kami di sini, saya khususnya sama-sama kita, karena ini juga pengalaman pertama di Siswa juga, masuknya atau bergabungnya program kampus mengajar, ini angkatan yang ke-6 ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar, bukan cuma mahasiswa, tapi kami di sini juga ikut belajar bersama-sama memajukan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ke depannya semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan nanti adik-adik bisa mendapatkan manfaatnya ke depan dan kami juga berdampak kepada SD 42. Jadi sama-sama seperti slogannya, belajar sambil berdampak. Kalian mendapatkan dampak yang bagus untuk pengalaman langsung kalian dan juga keterampilan kalian di luar kampus. Kami juga mempunyai dampak kepada pembelajaran kami yang diharapkan kedepannya bisa lebih bagus, baik dari administrasi dan juga pendidikan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arisma atas sambutannya. Sambutan yang terakhir sekaligus untuk membuka forum komunikasi dan koordinasi mahasiswa. Sambutan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 42 Prabu Muli, Ibu Nyimas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan ini dalam acara forum komunikasi dan koordinasi sekolah kampus mengajar angkatan ke-6. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 42 Prabu Muli. Terima kasih juga kepada Ibu Pembimbing Kampus Mengajar Angkatan 6 SD 42 Prabu Muli serta anak-anak mahasiswa yang Ibu sayangi. Jadi pada pagi hari ini kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah ini dilaksanakan adalah forum komunikasi yang kedua. Yang pertama mungkin
sudah dibuka oleh dosen pembimbing lapangan dan juga Ibu Kepala Sekolah yang lama, Ibu Latifa. Nah, sekarang Ibu melanjutkan di sekolah ini baru lebih kurang 1 minggu. Jadi pada kesempatan ini Ibu sangat merasa bahagia dan senang karena di sekolah Prabu Muli ini katanya hanya 1 SD 42 inilah yang mendapatkan mahasiswa kampus mengajar angkatan 6. Dengan harapan semoga anak-anak yang di sini dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah negeri 42 ini, terutama kalau tidak salah dengar itu dan ada yang membaca masalah literasi dan numerasi. Apalagi namanya literasi numerasi ini memang di kurikulum Merdeka itu sangat diutamakan dengan adanya AKM di bulan September biasanya itu diadakan. Nah, mungkin dengan adanya adik-adik di sini dapat membantu siswa di sini untuk meningkatkan lagi nilai numerasi dan literasinya itu sehingga berdampak pada sekolah itu adalah nilai rapot mutu sekolah. Dan selain itu juga dampaknya kepada guru-guru, mungkin Bapak Ibu guru-guru lebih semangat lagi karena ada adik-adik di sini. Karena ibu guru di sini latar belakangnya macam-macam. Ada yang memang sudah lama, jadi mungkin pola mengajarnya masih pakai cara lama. Nah, kalau kita cara baru ini kan mungkin lebih efektif, lebih efisien, bisa menggunakan PowerPoint dan seterusnya. Padahal kalau dulu tidak ada, zamannya dulu kan tidak ada seperti itu. Nah, mungkin adik-adik bisa memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru di SD Negeri 42 ini, mungkin ngajarnya lebih energi lagi nanti. Itu yang diharapkan. Lalu kemudian adik-adik mungkin dapat bermanfaat. Oh, ini kenyataannya di lapangan. Mungkin antara teori dengan di lapangan itu jauh berbeda. Ya nanti ya kalau seandainya di teori adik-adik mengajar sudah ada langkah-langkahnya dari SPP itu. Tapi pada pelaksanaan di lapangan itu belum tentu seperti itu pelaksanaannya. Mungkin kalau ada anak yang berkelahi atau anak yang terlambatkan harus diatasi terlebih dahulu. Nah, mungkin jadi dari situlah bisa bekerja sama, saling berbagi, saling sharing ilmu-ilmunya. Ya, kami di sini menerima ilmu yang baru, mungkin Bapak Ibu di sini termasuk juga belum tahu ilmunya, adik-adik bisa berbagi dan kami juga mungkin adik-adik bisa bertanya bagaimana saya mempunyai kenyataan di lapangan kalau mengajar itu. Mungkin itu saja. Jadi semoga ilmunya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Untuk kedepannya kita akan bersama-sama kalau bisa memajukan SD Negeri 42 ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang ibu minta maaf kepada Allah dan mohon ampun. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan sekaligus pembukaannya kepada Ibu Mas Rita Umi Kalsum SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SDN 42 Prabu Muli. Kita memasuki acara yang kedua. Acara selanjutnya yaitu presentasi forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Sebelumnya perkenalkan tim kami, tim kampus mengajar angkatan 6. Yang pertama Wayan Maisasari sebagai ketua kelompok dan Adelia Eka Puspita sebagai wakil kelompok, Dian Purnamasari sebagai sekretaris, Rini Puspitasari sebagai bendahara, dan saya sendiri Citra Utopia sebagai editor. Selanjutnya presentasi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini mengenai pengertian FKKS, peran dan tugas mahasiswa di sekolah penugasan, kegiatan pretest AKM kelas, perencanaan program, dan fokus program kerja di jenjang SD. Selanjutnya presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Adelia. Kepada Adelia,
Saya persilakan. Coba yang perempuan ambil kertas sama pena. Pak Jantan yang menang. Pak, ingat. Cepat Jadi cepat. saya di sini akan Awas. menjelaskan apa itu forum Mantap, komunikasi semua dan mantapnya, koordinasi nih. sekolah atau FKKS. Jadi FKKS itu adalah forum komunikasi dan koordinasi sekolah, yaitu forum yang dihadiri mahasiswa yang kami sendiri, pihak sekolah dan juga dosen pembimbing lapangan untuk menyepakati suatu program kerja yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa di sekolah penugasan yaitu di SD Negeri 2. Adapun peran dan tugas kami selaku mahasiswa kampus mengajar, Siapa tadi pertama pemenang? itu adalah sebagai mitra guru. Yang kedua yaitu kolaborasi. Kami Yang melakukan kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing atau mahasiswa dengan guru-guru sekolah penempatan. Dan ketiga yaitu adaptasi teknologi. Dan keempat yaitu administrasi dan manajerial sekolah. Kelima itu sosialisasi kebijakan serta selanjutnya. Kami kemarin tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September itu melakukan kegiatan pre-akar kelas, yaitu tentang asesmen kompetensi minimum kelas, digunakan sebagai alat bantu guru yang di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid. Di tes AKM bertujuan untuk merancang pembelajaran untuk menyesuaikan tingkat kompetensi dari murid itu sendiri. Nah, dan di sini adalah foto-foto dokumentasi yang kami lakukan saat pelaksanaan pre-AKM kelas tanggal 31 sampai tanggal 1 September. Ini merupakan hasil presentase dari tes AKM kelas yang kami laksanakan kemarin. Di sini adalah hasil tes numerasi siswa yang termasuk golongan yang pertama yaitu 0 sampai 25. Nilai 0 sampai 25 itu 41% siswa. Dan golongan kedua itu nilainya 30 sampai 50, menempati 37,9%. Dan yang mendapat nilai 55 sampai 75 itu hanya 20,7%. Nah, di sini dari pretest AKM yang telah kami lakukan disimpulkan bahwa 29 siswa dari kelas 5 SD 42 Rabu Muli bahwa hasil numerasi mereka masih tergolong rendah dan masih perlu bimbingan dari guru-guru sekalian. Dan selanjutnya yaitu hasil dari presentase literasi. Yang golongan pertama yaitu yang mendapat nilai 25 sampai 40% itu 40, yaitu hanya 31%. Dan golongan kedua 45 sampai 60 yaitu 37,9%. Sedangkan 65 sampai 80 itu ada 31 siswa. 31%. Nah, di sini disimpulkan bahwa 29 siswa dari kelas 5 SDN 42 bahwa literasi masih cukup rendah dan masih perlu Salah belajar. tuh kalian kenapa tuh? Kamu nih Mungkin sekian saya kembalikan kepada untuk selanjutnya perancangan program kerja. Materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan kami Wayan Maisasari. Kepada Wayan Maisasari saya persilakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Yang kedua yaitu terkait rancangan program kerja. Berdasarkan garis umum garis besar dari pusat ini terdapat 4 program kerja umum. Yang pertama ini analisis masalah berdasarkan hasil observasi dan laporan kelas siswa. Jadi sudah disampaikan tadi oleh pemateri kami Ibu
KKN kelas. Kegiatan KKN kelas sasarannya untuk kelas 5 itu sudah kami laksanakan dan hasilnya sudah keluar. Dan yang pertama itu sudah kita laksanakan, yaitu menganalisis masalah dari hasil AKN yang sudah dilaksanakan. Hasilnya pun sudah keluar, yaitu literasi dan numerasi, di mana siswanya masih butuh sekali bimbingan belajar. Lalu yang kedua itu pemetaan masalah yang ditemukan di sekolah. Jadi setelah kegiatan KKN kemarin itu berarti kami simpulkan bahwa garis besar permasalahannya ada di kegiatan numerasi. Numerasi itu tergolong masih sangat rendah, dan dari sini, disinilah kolaborasi guru dan mahasiswa melaksanakan beberapa program yang terkait tentang numerasi maupun literasi yang sudah kita ketahui dari AKN. Nah, setelah program ini berjalan, nanti kemudian hari itu akan adanya post-test. Setelah dari program yang kami susun berdasarkan hasil AKN yang sebelumnya, maka dari sana kita akan menyelesaikan masalah yang sudah kita lakukan. Lalu yang ketiga itu membuat skala prioritas solusi berdasarkan pemetaan masalah. Nah, dari masalah yang sudah kita ketahui, maka disinilah jadi skala prioritas kita, bagian mana yang harus benar-benar kita perlu perhatian penuh, bagian apakah numerasi, apakah literasi siswa. Lalu yang keempat itu merancang program yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Nah, dari hasil AKN kemarin berarti kolaborasi siswa, sekolah, dan guru mahasiswa itu harus membuat program-program yang berkaitan dengan hasil AKN yang kemarin untuk meningkatkan hasil AKN selanjutnya. Next. Empat tadi merupakan program kerja perancangan dari pusat yang sudah dilaksanakan kami melalui AKN kemarin. Lalu di sini fokus program di dunia SD yang sudah dibuat oleh mahasiswa di bawah dari bimbingan dosen pembimbing lapangan. Nah, yang pertama itu ada program literasi, di mana ada beberapa program yang sudah kami susun, kegiatan-kegiatan terkait literasi. Yang kedua, numerasi. Nah, di sini juga perlu bantuan guru sekolah atau mahasiswa untuk menyiapkan kegiatan yang berupa numerasi kelas. Di sini sasaran kami, sasaran dari target Kemendikbudristek itu untuk kelas 5. Dan bukan cuma untuk kelas 5, juga kegiatannya bisa diselenggarakan di kelas lainnya, terutama di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Lalu yang ketiga ini adaptasi teknologi. Nah, di sini sasarannya adalah garis besarnya yaitu guru yang ada di sekolah. Nah, di sini adaptasi teknologi itu bisa menyesuaikan dengan zaman yang sudah kita ibu, yang sesuai dengan kata ibu tadi. Di sini ada beberapa jenis itu, yaitu lama dan mungkin dari gaya ngajarnya juga berbeda-beda. Jadi di sini kita mengikuti adaptasi teknologi yang sudah dan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan pustaka. Nah, di sini ialah secara garis besar administrasi perpustakaan. Di sini ialah kolaborasi siswa dan guru, mahasiswa, sekolah, ini menghidupkan kembali, mengembangkan kembali minat baca perpustakaan yang ada di sekolah ini. Nah, seperti yang sudah kami laksanakan kemarin, mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, mengerjakan beberapa administrasi yang berkaitan dengan perpustakaan seperti dan lainnya. Lalu di sini ada pengelolaan dan pemanfaatan pojok baca. Nah, di kelas-kelas kan pastinya ada pojok baca ya. Nah, kita juga sudah perhatikan kelas-kelas itu sudah ada tempatnya, cuma mungkin lebih dikembangkan lagi, kita sortir lagi buku-buku yang berkaitan tentang pembelajaran di kelas, atau mungkin
sekedar hiburan siswa juga, literasi mereka terkait pembelajaran. Nah mungkin di sana nanti guru kelas dan mahasiswa juga akan bekerja sama untuk mengembangkan kembali pojok belajar yang ada di kelas. Terus ada pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Nah di sini bahasa kami ialah Go Green. Nah, Go Green ini merupakan mungkin kayak kreativitas siswa yang akan menghias kelas sesuai dengan mitigasi perubahan iklim. Jadi ada juga literasinya, jadi kayak siswa itu diberikan pembelajaran terkait dengan iklim, perubahan, serta upaya penanganan jika kita menghadapi suatu perubahan iklim. Jadi tindakan yang kita lakukan juga di sekitar sekolah mungkin meningkatkan Go Green yang ada di sekolah. Lalu yang terakhir itu ada pengembangan karakter siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu berdasarkan program Kemendikbudristek itu mengadakan adanya namanya festival kreativitas siswa yang akan dilaksanakan di pertengahan masa penugasan, itu sekitar bulan Oktober atau Desember, perkiraan sekitar itu. Nah, untuk proses kegiatannya itu masih dirancang oleh pihak pusat dan kami juga akan mengadakan festival tersebut berdasarkan program kerja yang sudah kita susun bersama guru dan sekolah. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Terima kasih ya. Itu tadi materi dari FKKS yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada tim kami yang sudah melakukan presentasi saya ucapkan terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada rekan-rekan guru-guru dan kepala sekolah Bunyimas yang telah menyempatkan hadir untuk FKKS pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.